Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan pendapat terkait diskusi sesi 4 mata pelajaran Studi Komparatif Perbandingan Pendidikan Dasar di berbagai negara. Sebagai guru pendidikan dasar di era perkembangan teknologi dan informasi, saya menyadari bahwa sangat penting adanya integrasi TIK secara efektif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, ada hal-hal penting atau langkah-langkah strategis yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran TIK ini sudah terintegrasi secara efektif di kelas saya. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah memastikan bahwa dalam setiap rencana pembelajaran saya membuat komponen-komponen yang melibatkan penggunaan TIK. Dan dalam proses pembelajaran, saya menggunakan multimedia dalam menjelaskan materi, khususnya materi-materi pembelajaran yang sulit, agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, saya memilih media yang aplikatif, tetapi bersifat edukatif gitu, seperti media Quizizz, kemudian Kahoot, Wordwall gitu. Juga saya menggunakan Google Classroom dalam proses pembelajaran saya untuk memastikan bahwa TIK itu sudah terintegrasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga mendukung saya dalam menjalankan proses pembelajaran tersebut di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya mendorong literasi digital sejak dini, serta mengajarkan kepada siswa bagaimana cara menggunakan teknologi ini secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan cara informasi yang benar di internet. Kemudian saya juga mengenalkan etika digital kepada anak-anak ini, seperti bagaimana menghargai karya orang lain dan tidak menyebarkan hoaks. Intinya memberikan pendidikan digital yang baik kepada anak-anak didik. Kemudian yang keempat, saya berusaha menjalin komunikasi dengan orang tua dan memberikan pemahaman tentang pentingnya peran TIK dalam pembelajaran. Serta saya juga mengajak orang tua untuk secara sukarela gitu dan serius dalam mendampingi anaknya saat menggunakan perangkat digital di rumah. Kemudian saya juga terus melibatkan diri dalam perkembangan TIK dan meningkatkan kompetensi diri saya dalam penggunaan TIK ini melalui pelatihan-pelatihan, kemudian webinar-webinar atau kursus-kursus online yang berbasis TIK gitu. Juga bergabung dengan komunitas TIK sehingga saya selalu update gitu. Saya selalu update dengan teknologi dan aplikasi pembelajaran terbaru dan bisa bermanfaat untuk proses pembelajaran nantinya. Adapun langkah-langkah konkret yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya membiasakan diri saya untuk menggunakan media interaktif dalam proses pembelajaran. Saya implementasikan gitu dalam pembelajaran sehari-hari gitu ya. Sehingga media-media interaktif ini bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang aneh bagi siswa gitu. Dengan seringnya saya melakukannya atau menggunakan media interaktif ini, siswa juga sudah terbiasa dan memahami ya. Adapun yang sering saya gunakan antara lain yaitu PowerPoint, kemudian ada animasi visual, video pembelajaran itu jelas ya, seperti video-video pembelajaran yang ada di YouTube untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian game-game edukatif ya seperti yang saya katakan tadi, seperti Kahoot, Quizizz gitu. Dan siswa itu sangat tertarik jika saya menggunakan media-media interaktif ini seperti itu. Jelas tujuannya adalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak seperti itu, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih visual dan menyenangkan. Kemudian langkah konkret yang kedua yang saya lakukan adalah membimbing siswa dalam membuat karya digital. Nah, ini penting karena memang itu sesuatu yang
baru bagi siswa, jadi saya berusaha untuk membimbing mereka dalam membuat karya-karya digital, seperti pembuatan video-video pembelajaran atau mengedit video. Selain itu juga membuat poster digital, presentasi ilmiah untuk proyek tematik ya, atau mungkin mereka membuat video-video pendek yang berhubungan dengan proses pembelajaran mereka seperti itu. Nah, tujuannya apa ini? Yaitu meningkatkan kreativitas, kemudian kemampuan berkomunikasi dan kepercayaan diri mereka. Kemudian langkah konkret apa yang saya lakukan lagi? Saya menggunakan platform pembelajaran daring ya. Seperti yang saya katakan tadi, mengaplikasikan Google Classroom atau mungkin penggunaan WhatsApp group ya. Untuk apa ini? Untuk mengirim tugas digital, memberikan video dan link bacaan tambahan, atau memfasilitasi diskusi ringan lah untuk siswa di luar jam pembelajaran. Nah, ini jelas tujuannya adalah untuk membiasakan siswa dan orang tua itu untuk bisa belajar secara fleksibel serta menumbuhkan kemandirian dalam belajar. Terkait dampak positif penggunaan teknologi ini dalam dunia pendidikan, jelas memiliki dampak positif ya Bapak Ibu. Yang pertama, akses terhadap sumber belajar itu lebih mudah dan lebih luas. Siapapun bisa mengakses sumber belajar tersebut. Kemudian dapat mengatasi rintangan masalah jarak gitu. Jadi dimanapun, kapanpun kita dapat belajar gitu, karena ada media teknologi gitu. Jadi jarak bukan lagi menjadi sebuah penghalang ya. Kemudian manajemen sekolah itu menjadi lebih efisien gitu dengan adanya penggunaan teknologi. Nah, bukan berarti tidak ada tantangan dalam penggunaan teknologi ini dalam dunia pendidikan. Nah, tantangan yang coba saya analisa yang pertama itu keterbatasan kompetensi guru dan pendik gitu ya terhadap penggunaan IT ini gitu, karena memang harus ada proses pembelajaran lebih dalam terhadap proses penggunaannya. Kemudian gap generasi gitu, di mana murid itu lebih paham dengan teknologi ini dibandingkan gurunya. Ini merupakan sebuah tantangan bagi guru dan tenaga pendidikan di sekolah ya. Tantangan bersama. Jadi tantangan selanjutnya itu adalah jelas ada kecanduan digital ya. Kalau tidak diberikan kode etik pembelajaran digital yang baik, itu akan menyebabkan siswa kebablasan gitu. Karena mereka mudah mengakses segala informasi yang ada yang berasal dari dunia luar. Nah, ini bisa membawa dampak positif, juga bisa membawa dampak negatif bagi siswa. Baik Bapak Ibu, itu pendapat saya terkait implementasi penggunaan teknologi di sekolah, kemudian apa saja yang sudah saya lakukan, kemudian dampak positif dan tantangan yang coba saya analisa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.